Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, pernahkah kalian mendengar ungkapan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau perkataan, udahlah masih muda ini, senang-senang aja dulu, nikmatin aja dulu. Pernah kan? Salahkah ungkapan dan perkataan seperti itu? Tentu salah. Mengharap masuk surga tanpa beramal soleh, bagaimana bisa? Teman-teman semua, waktu begitu cepat berlalu. Di masa mudamu ini, sebaiknya dimanfaatkan untuk beramal soleh. Mengapa? Karena masa mudamu ini, masa di mana engkau sehat, engkau kuat, engkau mampu berpikir baik, mampu melejitkan potensi, kesempatan meluas membentang, semangat masih membara. Justru masa mudamu ini jangan disia-siakan. Banyak orang yang kemudian menua dan pada akhirnya ia menyesal. Mengapa di masa mudanya tidak melakukan amal soleh? Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua akan ditanyai di akhirat kelak. Seperti firman-Nya dalam surah At-Takatsur ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Maka sadarilah mengenai hakikat waktu, bahwa waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Teringat ungkapan dari Ibnu Qayyim, yaitu jika waktu hanya dihabiskan untuk hal yang membuat lalai, misalnya sekedar menghamburkan syahwat atau hawa nafsu, berangan-angan yang batil, kemudian banyak tidur, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka kata Ibnu Qayyim apa? Sesungguhnya kematian lebih layak darinya. Mengapa Ibnu Qayyim mengatakan seperti itu? Karena menyia-nyiakan waktu berarti memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kedua kaki anak hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat sebelum ia ditanyai mengenai umurnya, di manakah ia habiskan, ilmu yang ia dapat, di mana ia amalkan, harta dari mana ia peroleh dan bagaimana ia infakkan, dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah menyampaikan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakomika, waginaka qabla fakrika, wa farogaka qabla syuglika, wa hayataka qabla mautik. 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Jadi, untuk teman-teman semua, termasuk untuk diri saya sendiri, manfaatkan waktu mudamu untuk kebaikan. Ingat bahwa kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
memiliki tujuan. Seperti firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan di usia senja saja. Kalau kita lihat di masjid-masjid, di musola-musola, banyak kakek-kakek, nenek-nenek. Bukan begitu. Beribadah kepada Allah di sepanjang usia kita, baik yang tua, apalagi yang muda. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan di padang mahsyar. Salah satunya anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa pandemi ini, marilah kita bermuhasabah diri, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, meningkatkan prestasi kita, walaupun kita belajar di rumah, belajar daring dalam jaringan, semangat untuk menjalani masa mudamu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Syukran. Hammasah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.